Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Syifa Pramudita Fadila, STTMKM. Adapun topik yang kami akan bahas kali ini adalah ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan deret berkala ramalan pada PT Indofood CBP. Sukses makmur TBK. Materi 1. Ukuran pemusatan data. Materi data berkelompok, frekuensi absolut, interval dan frekuensi, data rata-rata, modus dan median. Data kelompok. Nomor 1, tanggal 11 Februari 2021. Harga pembukaan 9.000. Nomor 2, tanggal 10 Februari 2021, harga pembukaan 8.850. Nomor 3, tanggal 9 Februari 2021, harga pembukaan 9.150. Nomor 4, tanggal 8 Februari 2021, harga pembukaan 9.225. Nomor 5, tanggal 5 Februari 2021, harga pembukaannya 9.325. Nomor 6, tanggal 4 Februari 2021, harga pembukaannya 9.425. Nomor 7, tanggal 3 Februari 2021, harga pembukaan 9.525. Nomor 8, tanggal 2 Februari 2021, harga pembukaannya 9.250. Nomor 9, 1 Februari 2021, harga pembukaan 9.000. Nomor 10, tanggal 29 Januari 2021, harga pembukaan 9.350. Nomor 11, 28 Januari 2021, harga pembukaan 9.500. Nomor 12, tanggal 27 Januari 2021, harga pembukaan 9.500. Nomor 13, tanggal 26 Januari 2021, harga pembukaan 9.575. Nomor 14, tanggal 25 Januari 2021, harga pembukaannya 9.450. Nomor 15, tanggal 22 Januari 2021, harga pembukaan 9.575. Nomor 16, tanggal 21 Januari 2021, harga pembukaan 9.700. Nomor 17, tanggal 27 Januari 2021, harga pembukaannya 9.750. Nomor 18, tanggal 19 Januari 2021, harga pembukaan 9.700. Nomor 19, tanggal 18 Januari 2021, harga pembukaan 9.375. Nomor 20, tanggal 15 Januari 2021, harga pembukaannya 9.350. Nomor 21, tanggal 14 Januari 2021, harga pembukaan 9.350. Nomor 22, tanggal 13 Januari 2021, harga pembukaan 9.425. Nomor 23, tanggal 12 Januari 2021, harga pembukaannya 9.525. Tanggal 24, tanggal 11 Januari 2021, harga pembukaannya 9.525 juga. Nomor 25, tanggal 8 Januari 2021, harga pembukaannya 9.550. Nomor 26, tanggal 7 Januari 2021, harga pembukaan 9.425. Nomor 27, tanggal 6 Januari 2021, harga pembukaan 9.450. Nomor 28, tanggal 5 Januari 2021, harga pembukaan 9.525. Nomor 29, tanggal 4 Januari 2021, harga pembukaan 9.600. Dan terakhir nomor 30, tanggal 30 Desember 2020, harga pembukaannya 9.300. Jadi data kelompok tersebut dapat diambil frekuensi absolut. Nomor 1, harga pembuka dari 8.850 sampai 9.000. Frekuensi absolutnya ada 3. Nomor 2, harga pembuka 9.001 sampai 9.151. Frekuensi absolutnya ada 1. Nomor 3, selanjutnya frekuensi kumulatif. Dalam frekuensi kumulatif kita akan mencari frekuensi relatif. Rumus untuk mencari frekuensi relatif yaitu frekuensi dibagi banyaknya data dikali 100%. Contoh kelas 1 frekuensinya 3, banyak datanya 30, maka 3 dibagi 30 dikali 100%, hasilnya 0,1. Selanjutnya frekuensinya 1, datanya 30 berarti 1/30 dikali 100%,
0,03 dan seterusnya ke bawahnya juga sama. Selanjutnya distribusi kumulatif. Nah, untuk distribusi kumulatif kita hanya mencari frekuensinya saja setelah adanya kelas interval. Selanjutnya nilai tengah kelas. Untuk mencari nilai tengah kelas kita menggunakan rumus batas kelas bawah dikurang batas kelas atas dibagi 2. Nah, di sini sudah ada nilai interval. Nilai interval batas kelas bawahnya 8.850 dan batas kelas atasnya 9.000. Maka dari itu untuk mencari nilai tengah kelasnya langsung saja 8.850 dikurang 9.000 dibagi 2, maka hasilnya 8.925. Dan selanjutnya juga sama, batas kelas bawahnya 9.001 dikurang 9.151 dibagi 2, maka hasil akhirnya 9.076. Dan seterusnya ke bawahnya sama, cara pengerjaannya seperti itu. Selanjutnya nilai tepi kelas. Untuk mencari nilai tepi kelas kita menggunakan nilai interval batas kelas bawah dikurang 1 ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Nah, jadi batas kelas bawah awalnya kan 8.850 dikurang 1 hingga akhirnya 8.849 ditambah batas kelas bawah yang awalnya 8.850 dibagi 2. Nah, maka dari itu untuk mencari nilai tepi kelas yang frekuensi 3 kelas 1 itu kan 8.849 ditambah 8.850 dibagi 2, hasilnya 8.849,5. dan seterusnya ke bawahnya juga sama. Di sini ada kelas 2 frekuensinya 1. Di dalam keterangannya 9.000. Kenapa ini bisa 9.000? Karena interval dari 9.001 dikurang 1 hasilnya 9.000 ditambah nilai batas kelas bawahnya 9.001 terus dibagi 2, hasilnya 9.000,5. dan ke bawahnya juga sama ya teman-teman. Selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Dan untuk mencari frekuensi kurang dari itu sebelum 3 tentunya 0 kan, jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan untuk di kelas selanjutnya yaitu 0 ditambah frekuensi yang paling atas, yaitu frekuensi yang paling atas yang kelas 1 itu kan 3, jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Dan untuk mencari frekuensi kurang dari untuk kelas 3 yaitu 3 ditambah 1. Nah, 3 ditambah 1 ini 3-nya hasil dari frekuensi kurang dari yang kelas 2 ditambah satunya dari yang frekuensi kelas 2 nya juga, hasilnya jadi 4. Dan selanjutnya frekuensi untuk kelas 4 hasil dari frekuensi kurang dari kelas 3 kan 4 ditambah 3. Nah, 3 ini dari frekuensi yang kelas 3 sama dengan 7. Dan selanjutnya sama teman-teman, langsung diturun-turunkan saja ya. Dan untuk frekuensi lebih dari itu berkebalikan, jadi dari jumlah seluruh frekuensi itu kan ada 30 dikurang 3 ini dari frekuensi, hasilnya langsung sama dengan 27. Nah, untuk kelas 2 itu 27 dikurang 1, jadi yang 27 hasil lebih darinya ini dipindahin ke bawah dikurang 1. Nah, 1 ini dari si frekuensi yang kelas 2, hasilnya 26. Dan 26 turun ke bawah dikurang 3 hasil dari frekuensi sama dengan 23 terus ke bawah dan hingga hasil akhirnya bakal 0 kalau yang frekuensi lebih dari. Menentukan data rata-rata, median, dan modus. Rata-rata diketahui rata-rata X1 dikurang 281,975 N dikurang 30, X sama dengan rata-rata X1 per N, X sama dengan 281,975 dikurang 30 sama dengan 9,399. Dan di sini ada interval frekuensi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, interval 8850, 9000, frekuensinya 3. 2, 9001, 9151, frekuensinya 1.
3. 9152 9302 frekuensinya 3. 4. 9303 9453 frekuensinya 11. 5. 945 9604 frekuensinya 9. 6. 9605 9755 frekuensinya 3. Median diketahui I sama dengan 9755 N30, CF sama dengan 9F sama dengan 7, C sama dengan 6. Median sama dengan C plus N per 2 kurang CF, CF per F kali 1. Median 6 plus 30 kurang 30 per 2 dikurang 9 per 7 dikali 9,775 sama dengan 6 plus 24 per 7 dikali 9,755. Median sama dengan 6 plus 33,446 sama dengan 3,452. Dan di sini ada modus diketahui sama dengan D1 sama dengan 11 kurang 3 sama dengan 8. D2 sama dengan 11 dikurang 9 sama dengan 2. L sama dengan 9303,05 sama dengan 9302,5. Modus L buka kurung D1 atau D1 plus D2 dikali S1 sama dengan 9302 5 tambah 8 atau 8 plus 2 dikali 150 sama dengan 19302 5 ditambah 120 sama dengan 94,23. Materi 2. Ukuran penyebaran data, range, deviasi rata-rata, varians, standar deviasi, kecondrongan, dan keruncingan. Dari materi 2 ini ada data kelompok. Data kelompok ini menggunakan harga pembukaan dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya ada harga pembukaan yang sudah disusun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Di sebelahnya ada interval serta frekuensinya yang sudah disusun. Di materi 2 ini menentukan data range dan deviasi rata-rata. Range adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas dari kelas terendah. Maka range dari 9.755 dikurangi 8.850 yaitu 905. Selanjutnya deviasi rata-rata. Untuk menghitung batas tengah kelas yaitu kolom yang pertama dari interval 8.850 ditambah 9.000 dibagi 2 itu hasilnya batas tengah kelas. Untuk menghitung kolom yang kedua yaitu frekuensi dikali batas tengah kelas. Untuk menghitung kolom yang ketiga yaitu batas tengah kelas dikurangi rata-rata. Selanjutnya untuk menentukan data kolom yang keempat, frekuensi dikali kolom yang ketiga. Untuk menghitung ke bawahnya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi deviasi rata-rata dari materi 2 ini 4.409 dibagi 30. Hasilnya 146,9 dibulatkan menjadi 147. Menentukan data varian dan standar deviasi. Varian diketahui variasi rata-rata dari data materi sebelumnya adalah 147. Maka mencari varian 147 dikuadratkan menjadi 21.609 dibagi 29. Maka hasilnya 745. Selanjutnya standar deviasi. Diketahui varian dari data sebelumnya adalah 745. Maka standar deviasinya adalah akar dari 745 adalah 27,29. Kandungan diketahui median 33.452, median 9.399, modus 9.423 dan standar deviasi 27. Skala yang pertama, median dikurangi modus dibagi deviasi standar deviasi menjadi 9.399 dikurangi 9.423 dibagi 27 adalah 313,92. Skala yang kedua,
3 dalam kurung mean dikurangi modus dibagi standar deviasi menjadi 3 dalam kurung 9.399 dikurangi 9.423 dibagi 27 adalah 941,77. Selanjutnya keruncingan interval 8.850 sampai 9.000. Nilai tengah kelas didapatkan dari 8.850 dikurangi 9.000 dibagi 2. Fx didapatkan dari nilai tengah kelas dikali frekuensi 8.925 dikali 3 sama dengan 26.775. X min X didapatkan dari 8.925 dikurangi 9.383. X min X kuadrat didapatkan dari X min X dikuadratkan jadi 458 kuadrat sama dengan 209. Materi ketiga yaitu deret berkala dan peramalan. Penerapan metode tren dan variasi musim. Tren metode semi rata-rata seperti data di bawah ini dibagi menjadi dua cara untuk mencari nilai rata-ratanya atau X dasarnya, yaitu ada pada tanggal 2 Februari 2020 dan ada pada tanggal 12 Januari 2020. Itu diperoleh dari yang tanggal 2 Februari itu diperoleh dari 9.313,33 ditambah 12,67 dikali 11, maka hasilnya 9.452,7. Yang tanggal 12 Januari 2021 yaitu diperoleh dari 9.503,33 ditambah 12,67 dikali 11, yaitu hasilnya 9.642,7. Saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil. Di tabel ini ada tanggal, harga pembukaan, nilai X, X kali Y, dan juga X pangkat 2. Cara mencari tren kuadrat terkecil adalah Y sama dengan A ditambah BX, A sama dengan EY dibagi N, B sama dengan EYX dibagi X pangkat 2. Diketahui A sama dengan 282,250 dibagi 30, hasilnya adalah 9408,33. Dan B 28,525 dibagi 2247,50 sama dengan 12,69. Ditanyakan, berapa harga pembukaan perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tanggal 11 Desember 2020? Jawabannya adalah Y sama dengan 9408,33 ditambah 12,69 dikali 11. Hasilnya 9.547,92. Jadi, harga pembukaan perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar 9.547,92. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks musim metode semi rata-rata. Di tabel tersebut terdapat tanggal, harga pembukaan, rumus indeks musim, dan juga indeks musim. Rumus indeks musim adalah bulan ini dibagi nilai rata-rata dikali 100. Kesimpulan dari indeks musim di samping dapat disimpulkan menjadi dua indeks, yaitu musim rendah dan juga indeks musim tinggi. A adalah indeks musim rendah dengan perhitungan rata-rata sederhana pada tanggal 10, 11, 9, 8, 2 Februari 2021. B. Indeks musim tinggi dengan perhitungan rata-rata sederhana pada tanggal 28, 26, 4, 19, 20 Januari 2021. Berikut menentukan metode tren terbaik. Rumus metode tren yaitu sigma dalam kurung Y dikurangi Y pangkat 1. Semi rata-rata sama dengan 9.452,7
plus 9.642,7 sama dengan 19.095,4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.